masyarakat Indonesia hingga saat ini masih menganggap tabu istilah hipnosis. Sehingga banyak persepsi yang muncul di luar sana yang menganggap bahwa proses hipnosis adalah mengandung unsur klinik, kekuatan makhluk lain, dan anggapan buruk lainnya, salah satunya seperti kejahatan di jalanan ataupun tempat umum. Pada dasarnya, hipnosis adalah ilmu berbasis psikologi yang dimana semua orang dapat dan bisa mempelajarinya dengan cara menanamkan sugesti tertentu melalui komunikasi verbal agar mudah diterima dan masuk melalui pikiran bawah sadar. Lalu, bagaimana teknik serta kedok yang digunakan oleh para pelaku kejahatan hipnosis? Ferdian, seorang master hipnosis yang telah kita kenal bersama, ia membongkar bagaimana caranya, pola, serta teknik yang digunakan para pelaku kejahatan hipnosis untuk melancarkan aksinya di luaran sana. Mari perhatikan dan simak baik-baik video ini hingga akhir. Kalau menurut saya sih kejahatan yang seperti itu nggak tepat kalau dibilang hipnosis. Karena kejahatan seperti itu nggak perlu belajar hipnosis. Nggak perlu ngerti hipnosis kita bisa melakukan itu. Jadi kejahatan itu kalau buat saya sih penipuan biasa aja. Gitu. Mungkin bisa saya contohkan mungkin ya? Oh, boleh. Kang, jangan saya. Boleh. Saya nggak bawa uang. Aku ditepuk juga. Ya udah kalau pada nggak mau saya minta kameramen. Coba, boleh? kameramen. Nggak mau? Maju ke depan. Goyang-goyang. Yang satu lagi kameramen. Nggak tahu. Siapa yang mau? Boleh siapa? Nah ini Mas yang pakai baju hitam boleh? Mas yang pakai baju hitam, boleh. Ini Ya, lagi silakan. nonton Boleh. hari ini. Silakan. Ya. Relawan. Silakan duduk di sini aja. Boleh Iya. masuk. Jadi duduk. Silakan, monggo. Siapa namanya Mas? Doni. Mas Doni ya? Doni. Gini, jadi kejahatan seperti itu sebetulnya hanya mengalihkan perhatian aja dengan menggunakan teknik-teknik tipuan. Gini. Kebetulan saya selain seorang hipnotis, saya juga magician ya. Oh, kirain saya Saya- seorang copet. saya main-main sulap juga. Nah, untuk itu saya mau ngajarin Mas Doni sulap, mau kan? Ini. Ini di sini ada sendok ya. Iya. Pernah ngelihat ini kan, Mas? Orang bengkokin sendok di goyang-goyang gitu? Pernah. Nah, saya punya satu teknik baru dan ini bisa dilakukan siapapun. Mas bisa bengkokin sendok dengan cara dipegang, dilihat aja. Mau saya ajarin? Boleh. Nah, gini caranya. Ini pegang, sendoknya pakai tangan kiri, pegang, lurusin ke sini. Fokus ke sini, lebih fokus lagi. Sambil fokus bayangin sendok ini bengkok. Terus bayangin bengkok, nanti sendok ini bisa bengkok sendiri. Fokus, lebih fokus. Oke, kurang, fokusnya kurang. Oh gini. Kayaknya ini ngeganggu, coba dilepas aja dulu. Dilepas dulu, biar lebih fokus ya. Oh iya, Gitu. iya. Ini ke sini, saya pegang dulu ya. Fokus lagi, fokus, terus fokus ke sini. Fokus, bayangin ini bengkok. Terus. Kalau nggak bisa, coba geser, pindah pakai tangan sebelah sini. Lebih fokus lagi, bayangin ini bengkok. Kurang fokus Mas, lebih fokus lagi. Pindah lagi ke sini. Fokus. Kalau saya lihat sih sebenarnya ini fokusnya bagus ya. Cuma mungkin perlu dilatih sedikit. Gini aja, Mas Doni nanti di rumah latihan ya. Latihan lihat sendok ini dipegang, fokus, bayangin bengkok. Nanti si sendok ini bengkok sendiri. Gitu. Karena mungkin sekarang agak konsentrasinya agak keganggu. Nanti latihan di rumah aja Mas ya. Oke, kalau gitu ini dibawa buat latihan. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih Mas Doni. Oke, makasih ya Mas ya. Makasih. Iya, Jauh-jauh datang dari Garut, Mas Doni mau nonton Kilas Indo, hari ini dapat sendok. Dapat sendok dan kelihatannya harus dilatih ya. Iya, gitu. dan saya dapat jam tangan. Nah. Mas Doni. Kalau di jalan, Jamnya diambil. kalau di jalan Iya. dia pergi, kita pergi. Saya dapat jam tangan. Iya. Ya. Teknik yang saya lakukan barusan bukan hipnosis sama sekali. Saya nipu dia, mau ngajarin sulap. Padahal saya cuma mau ngambil jam tangan. Jam tangan yang ngelepasnya siapa? Mas Doni Mas sendiri. Doni sendiri ya? Sendiri, ya, Bukan benar. saya yang ngelepas. Nah, Mas Doni boleh maju lagi. Oh, Iya. coba. Awas Mas Doni, perhiasannya mungkin akan hilang. Cincinnya dilepas dulu, daunnya di bawah. Dompet segala macam. Ini Silakan, Mas Doni. jam tangan saya kembalikan, terima kasih. Kalau terjadi ini, seperti ini misalnya tadi. Silakan Mas. Duduk aja dulu. Iya. Begitu Itu kalau dia selesai, bilang lagi. begitu selesai, Iya. ini di jalan ya ceritanya. Begitu selesai, dia mau pergi, tiba-tiba dia nanya, Mas jam tangan saya.
gitu kan? Saya tinggal bilang gini, oh iya maaf, lupa, kasih, Iya. silakan kembali lagi. Nah, makasih mas. Iya, jadi kita tidak Aman, bisa kan? menuduh dia. Aman kan? Iya. Ya. Sudah mas, terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Gitu. Itu Ya kejahatan ampun. seperti apa? Yang di jalan itu ya seperti itu, hanya mengalihkan perhatian aja. Hampir semua orang sudah tahu ya, tanpa belajar psikologi, tanpa belajar hipnosis, bahwa ketika manusia berada dalam satu fokus, yang lain dilupakan. Dicuekin, benar. Ibu-ibu zaman ya sampai sekarang ya, kalau lagi gendong anak nangis, untuk memberhentikan nangisnya biasanya itu ada kapal, ada kapal. Maksudnya apa? Mengalihkan fokus dari nangis ke kapal. Setelah kapalnya lewat, itu ada bunga, ada apa. Iya, Akhirnya anak itu lupa. Dan kesedihan. Ih, Mas. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Semakin jelas. pelaku-pelaku di jalan. Coba. Itu jam tangan siapa? Itu punya aku, punya kamu ini. ya? Bukan Iya. hasilnya lo. Ini tadi berkaitan juga dengan apa ya, praktik yang tadi sudah diperhatikan Iya, juga, iya. diperlihatkan juga. Berarti ini benar-benar semuanya hati-hati balik lagi ke diri kita sendiri. Betul. Ya, bukan karena si Tapi memang hipnosis sulit tadi. juga ya Mas Diannya. Seperti saya juga kalau di jalan kan sering ada yang nanya, "Ah, inget temen SD?" Nah itu salah satu Itu juga sama. sama ya. Biasanya selain tipuan seperti itu kan, kita lagi beli apa, tiba-tiba ada yang nepuk. Ya. Kata orang kalau ditepuk hilang kesadaran, padahal tepukan itu biasa, hanya sapaan pembuka aja. Oke. Iya. Gitu. Selamat Saya sore, juga Mbak. udah Gitu. dengar ya Mas Ferdian, kalau ditepuk sama ngetuk tuh kita tepuk lagi. Ah, gitu. itu mitos. Mitos ya? Mitos. Akibatnya apa? Waktu saya ditepuk, dia nepuk, tepuk, begitu tepuk, nepuk, tepuk. nanti gini lama-lama. Berhenti, berhenti. Kita tepuk tangan dan ngeliatin kadang tepuk-tepukan. Demikian tadi penjelasan yang sangat jelas dari seorang master hipnosis Ferdian, menjelaskan secara gamblang bagaimana para pelaku kejahatan berkedok hipnosis untuk melakukan. Halo para penonton channel Fikirino. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang dendam, tentang hipnotis, juga tentang apa itu namanya? Lupa ya. Supaya orang tidur, sirap. Apa sih ilmu-ilmu tersebut? Kok banyak orang melihat ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang negatif, lebih pada ilmu yang digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan kejahatan. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Sebetulnya begini, antara dendam dengan hipnotis itu tidak sama. Kalau hipnotis itu lebih pada ilmu yang kita bisa pelajari, siapapun bisa belajar. Dan ini asalnya bukan dari Indonesia. Ilmu ini lebih pada mempengaruhi orang yang sudah dalam fase pos masuk. Kadang-kadang nggak semua orang bisa dilakukan proses hipnotis kalau dianya juga terlalu memberontak misalnya. Tapi banyak sekali orang yang seperti memberontak ternyata tidak memberontak sehingga juga masuk dalam fase itu. Baik lagi dalam hipnotis itu sebetulnya lebih pada sesuatu yang berkaitan dekat dengan psikologi. Kedekatan itu yang akan membuat orang sudah merasa dekat, nyaman sehingga dia bisa dilakukan sebuah proses yang namanya hipnotis. Bedanya dengan dendam gimana? Nah, kalau dendam begini. Dendam itu lebih merupakan keilmuan. Jadi kalau orang zaman dulu, oh gua gendam, artinya dipanggil, didatangkan. Orang yang jauh digendam biar pulang, orang yang pergi jauh didatangkan biar datang. Ada pula orang yang menggunakan gendam untuk memberikan sebuah pengaruh pada seseorang. Pemikirannya diganggu, bukan dengan proses kekuatan otak atau kekuatan psikologi, tetapi lebih pada namanya ilmu. Orang Jawa itu pakainya ilmu, dan dendam itu lebih cenderungnya melakukannya bukan lewat proses latihan, tapi lewat proses puasa dan mantra. Ada puasanya, ada mantranya, sehingga kita punya kemampuan untuk melakukan proses ilmuwan menaklukkan orang lain. Bisa dipanggil, ditaklukkan sehingga orang itu takluk, tunduk, diapakan? Digendam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara mengenai ilmu gendam, sehabis video saya yang pertama tadi yang sudah saya upload, ada beberapa orang yang DM ke kontak saya. Mereka bertanya, "Kang,
bukankah gendam itu sama dengan hipnotis? Seperti itu. Baik, akan saya jawab melalui video ini ya, supaya kita semua bisa sama-sama tahu. Menurut para ahli hipnotis dan ahli spiritual, gendam dengan hipnotis itu jelas berbeda. Perbedaannya adalah hipnotis itu hanya bisa dilakukan ketika kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat untuk melakukan hipnotis. Jadi artinya dari orang yang ingin menghipnotis dengan si target ini, si korban ini, mereka sudah bersepakat untuk mau dihipnotis seperti itu. Jika salah satu dari mereka atau orang tersebut tidak mau, maka sugesti yang diberikan tersebut tentu tidak akan masuk atau tidak akan berpengaruh apa-apa pada si target ini tadi, karena orang tersebut tidak mau menurutinya. Nah, sedangkan ilmu gendam ini akan bekerja melalui unsur non-pribadi, artinya unsur kebatinan, sesuai dengan pelajaran atau lelaku yang dilakukan untuk menguasai ilmu gendam itu sendiri. Jadi, gendam itu bekerja secara halus, tidak hanya melalui sugesti saja atau cara langsung, namun juga melalui olah kebatinan. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah dari segi penguasaan. Begitu. Untuk dapat menguasai ilmu hipnotis atau untuk menguasai sebagai ahli hipnotis, seseorang harus memerlukan pelatihan yang cukup dan cenderung harus dilakukan secara tekun atau secara konsisten, seperti itu. Karena hipnotis tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, jadi tidak ada yang singkat untuk menguasai ilmu hipnotis ini. Nah, ini berbeda dengan gendam. Untuk bisa menguasai ilmu gendam, seseorang harus melakukannya melalui unsur non-pribadi, atau kalau bahasa umum dari kalangan spiritual, yaitu dengan melakukan ritual atau lelaku tirakat tertentu. Nah, itulah perbedaan dari gendam dan hipnotis. Kemudian meskipun tujuannya sama, yaitu untuk mempengaruhi orang lain, namun gendam dan hipnotis ini memiliki cara kerja yang tidak sama untuk melakukannya. Jadi cara kerja dari hipnotis itu berbeda, cara kerja gendam pun itu berbeda. Seperti itu. Nah, lalu apakah artinya orang yang menguasai hipnotis ini sudah pasti memiliki gendam? Saya rasa tidak. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau hipnotis itu murni ilmu sugesti dan butuh kesepakatan. Jadi antara orang yang ahli hipnotis ini dengan korban ini harus ada kesepakatan. Seperti itu. Jadi belum tentu orang yang menguasai hipnotis ini juga memiliki tingkat olah kebatinan spiritual dalam mempengaruhi seseorang melalui sukma batin. Mungkin sampai sini sudah bisa kita pahami mengenai perbedaan gendam dan hipnotis. Dan itu dulu jawaban saya kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, semoga melalui video ini membuat kita semua semakin sadar terhadap diri sendiri. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain yang tidak kita kenal. Dan bersikaplah tenang dan santai, karena para pelaku biasanya memanfaatkan emosi korban seperti ketakutan, was-was, apalagi panik. So, stay cool every time and everywhere.